Timnas China anggap laga melawan Indonesia sebagai laga hidup dan mati. Sebab jika mereka kalah, media-media China memperkirakan mereka bakal gugur. Timnas China akan berkunjung ke Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 5 Juni 2025. Dalam lawatan ini, tim asuhan Branko Ivankovic diwajibkan untuk mencuri kemenangan. 5 hari berikutnya, The Dragon Team akan pulang ke negaranya dan menjamu Bahrain. Seperti yang kita ketahui bersama, China saat ini bertengger di posisi ke-6 klasemen sementara grup C dengan torehan 6 poin. Posisi juru kunci tampaknya membuat rakyat China merana. Sejak awal kompetisi sebenarnya tanda-tanda ini sudah terlihat. Ivankovic disebut-sebut sudah tidak dihormati lagi, baik oleh supporter maupun oleh pemain sendiri. Maka dari itu, 2 laga terakhir termasuk melawan Indonesia menjadi kesempatan bagi China untuk mengembalikan kehormatannya. Starting 11 Moment kali ini akan membahas timnas China yang khawatir dan menganggap laga versus Indonesia sebagai hidup dan mati saat mereka disambut takbiran di GBK. Tonton selengkapnya biar kamu nggak salah paham. Dalam pertemuan sebelumnya, timnas Indonesia dipaksa untuk berkunjung ke Stadion Qingdao demi menghadapi timnas China. Sayangnya, bagi tim asuhan Sintayong, laga tersebut tidak berjalan sesuai rencana. Sintayong yang dikira raja taktik malah bikin eksperimen. Walhasil, dari eksperimennya itu Garuda pun menelan kekalahan. 15 Oktober 2024 menjadi tragedi pilu yang dikenang semua orang. Tim Garuda yang unbeaten untuk pertama kalinya alami hasil buruk. Bukan melawan tim besar seperti Jepang atau Australia, melainkan melawan tim juru kunci. Kemarahan masyarakat Indonesia pun tak terbendung hingga yang terbaru berujung pada pemecatan sang juru taktik. Berganti dari tangan ke tangan, Indonesia kini berada di genggaman Patrick Kluivert. Pelatih asal Belanda yang ditunjuk karena datang pas hari Natal itu berjanji akan bawakan tiket Piala Dunia untuk Indonesia. Namun begitu, laga debut melawan Australia tidak bisa dipungkiri adalah trauma bagi fans Garuda. Bermain dengan skuad full diaspora oleh Romani CS malah diobok-obok Australia. Meski di laga selanjutnya, Kluivert berhasil menebus dosanya, tapi kekalahan melawan Australia menjadi kerugian yang mungkin tidak terbayarkan. Gara-gara kejadian itu, Indonesia turun peringkat. Dari yang tadinya peringkat 3 turun ke peringkat 4. Kluivert yang menjanjikan 6 poin dalam 2 laga itu pun kini cuma bisa berikan 3. Padahal ia sendiri bilang minimal 4. Meski masih ada 2 laga lagi ke depannya. Namun laga melawan Jepang sejak awal sudah diprediksi sebagai calculated loss alias kekalahan yang diperhitungkan. Jika menganut pada perhitungan ini, maka Indonesia kemungkinan cuma akan mendapat 3 poin tambahan. Meski begitu, 3 poin pun sepertinya cukup untuk membawa kita ke ronde 4. Namun sekali lagi, itu cuma bisa terjadi jika Garuda menang melawan China. Artinya, laga melawan China pada 5 Juni nanti bakal jadi laga hidup dan mati juga bagi Indonesia. Indonesia patut percaya diri karena China akan melawat ke GBK dengan kondisi yang kurang prima. Seperti halnya Indonesia, China juga butuh kemenangan. Bedanya kalau Indonesia kini di urutan keempat dengan koleksi 9 poin dan posisi cukup bagus, maka China dengan 6 poinnya sangat rentan tersingkir dari kualifikasi zona Asia ini. Melihat hasil-hasil buruk yang terus menghantui, masyarakat China pun agaknya ikut kesal. Media sosial timnas China seringkali dihujani kritikan pedas dari netizen tirai bambu mengenai performa timnas mereka. China sendiri sebenarnya sudah bersikeras masuk ke Piala Dunia sejak penampilan pertama mereka pada tahun 2002. Namun alih-alih masuk Piala Dunia, yang ada mereka malah sakit kepala. China selalu gagal lolos dan tersingkir di fase kualifikasi. Terbaru di tahun 2025 ini, China kembali menunjukkan tanda-tanda yang sama. Menanggapi tanda-tanda ini, masyarakat China pun protes dan menuntut kemenangan.
Salah satu media China 163 pun menyebut bahwa laga melawan Indonesia nanti akan menjadi laga hidup dan mati bagi mereka. Bahkan media China yang sama juga menyebut jika China gagal menang, maka kemungkinan besar mereka akan gugur lagi. Laga tandang melawan timnas Indonesia pada partai berikutnya sudah menjadi pertandingan hidup dan mati. Jika gagal menang, besar kemungkinan mereka akan tersingkir lebih awal. Dan pertandingan terakhir melawan Bahrain bisa jadi hanya akan menjadi laga kehormatan. Tulis 163. Pulang lebih awal jelas bukan yang dimau China, apalagi netizennya. Oleh karena itu, Federasi Sepak Bola China alias CFA saat ini diketahui sedang merancang dengan hati-hati perjalanan kandang tandang serta rencana persiapan berikutnya. Mereka berupaya semaksimal mungkin untuk menghindari krisis opini publik yang lebih besar jika tim tersingkir lebih cepat. Saking hati-hatinya, China bahkan diketahui tidak akan gambling dengan memanggil pemain baru. Melihat kenyataan pahit bahwa dua laga tersisa tidak boleh kalah, tampaknya China tidak akan mengambil risiko dengan banyak memanggil pemain baru. Dengan kata lain, sebagian besar bahkan mungkin seluruh pemain yang dipanggil untuk pemusatan latihan kali ini kemungkinan adalah wajah-wajah yang sudah pernah bergabung dalam pelatnas atau pertandingan sebelumnya. Tulis 163. Saat timnas Indonesia bersiap menghadapi China pada 5 Juni 2025, atmosfer Stadion Utama Gelora Bung Karno diprediksi akan berbeda dari biasanya. Laga ini bertepatan dengan malam Idul Adha, momen yang identik dengan gema takbiran di seluruh penjuru negeri. GBK bisa jadi akan berubah layaknya lautan sorak-sorai dan gema takbir yang menyatu dalam semangat nasionalisme, menghadirkan atmosfer unik yang belum tentu bisa dirasakan di stadion manapun di dunia. Perpaduan antara euforia sepak bola dan nuansa religius bisa jadi daya dorong luar biasa bagi para pemain Garuda di atas lapangan. Dengan status laga krusial dalam kualifikasi Piala Dunia 2026, suasana malam takbiran justru diprediksi bisa semakin menyulut semangat para supporter. Ribuan fans dipastikan akan memadati tribun, membawa semangat Idul Adha ke dalam GBK dalam bentuk koreografi, chants, dan dukungan tak henti sejak menit pertama. GBK mode takbiran bisa jadi mimpi buruk bagi tim tamu, apalagi untuk China yang kini sedang dalam tekanan dan sorotan tajam dari publik mereka sendiri. Kemenangan atas China juga bisa menjadi hadiah Idul Adha terbaik bagi masyarakat Indonesia sekaligus memperbesar peluang lolos ke Piala Dunia. Menariknya, laga ini semula dijadwalkan digelar pukul 19.00 WIB. Namun kemudian resmi diundur menjadi pukul 20.45 WIB oleh AFC. Perubahan ini bukan tanpa alasan. Malam takbiran tentu memberi tantangan dari sisi jadwal dan menggeser waktu kick-off memberi ruang bagi masyarakat untuk menunaikan ibadah terlebih dahulu sebelum menonton pertandingan. Dari sisi teknis, perubahan ini juga menguntungkan timnas Indonesia, terutama karena mayoritas pemain asuhan Patrick Kluivert adalah diaspora yang biasa bermain di Eropa dan lebih terbiasa bertanding di suhu yang lebih sejuk. Dengan udara malam Jakarta yang relatif lebih bersahabat dibandingkan sore hari, performa para pemain diaspora seperti Jay Ises, Ragnar Oratmangun, atau Ole Romani bisa jadi lebih maksimal. Ini menjadi salah satu aspek taktis yang secara tak langsung memperkuat peluang Indonesia untuk mencuri 3 poin. Sementara itu, China diprediksi akan datang dalam tekanan besar, menghadapi atmosfer GBK yang menggetarkan sekaligus suasana malam takbiran yang bisa sangat asing bagi mereka. Semua elemen ini membuat laga nanti bukan sekadar pertandingan, melainkan perayaan baik untuk sepak bola maupun untuk semangat kebersamaan bangsa. Selain bisa menjadi hadiah Idul Adha, pertandingan melawan China pada 5 Juni 2025 juga bisa menjadi kesempatan emas bagi timnas Indonesia untuk balas dendam atas kekalahan yang mereka alami pada leg pertama. Saat itu Indonesia di bawah asuhan Sintayong dipermalukan di Qingdao dengan skor telak yang membuat banyak pihak merasa kecewa. China berhasil mengendalikan permainan dan memperlihatkan dominasinya. Sementara Indonesia tampak kebingungan dan kehilangan arah di lapangan.
Kekalahan tersebut jelas meninggalkan rasa tidak puas di hati pemain dan supporter. Hal ini mengingatkan kita pada balas dendam timnas Indonesia atas hasil imbang yang mereka alami sebelumnya melawan Bahrain. Dalam laga tandang yang penuh kontroversi di Rifah, Indonesia merasa dicorangi oleh keputusan wasit. Namun ketika Bahrain datang ke Jakarta, Indonesia menunjukkan kualitasnya dengan menghancurkan tim tamu. Semangat balas dendam yang membara kala itu terbukti berhasil membawa Indonesia meraih kemenangan penting. Laga melawan China kali ini pun bisa menjadi kesempatan serupa untuk timnas Indonesia. Seperti halnya ketika mereka tampil luar biasa melawan Bahrain setelah merasa dirugikan. Kini Indonesia memiliki motivasi yang lebih kuat untuk membalas kekalahan dari China di leg pertama. Dengan performa yang lebih solid, pemain yang lebih berpengalaman, dan atmosfer GBK yang dipenuhi sorakan dukungan, Indonesia bisa membuktikan bahwa kita siap untuk menuntut balas. Demikian Football Lovers, pembahasan singkat mengenai timnas China yang khawatir jelang laga melawan Indonesia. Bagaimana menurut kalian? Optimiskah kalian menatap laga melawan China? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa tekan like jika kalian suka videonya. Lalu subscribe dan nyalakan notifikasinya supaya tidak ketinggalan info-info terbaru seputar sepak bola dari Starting 11 Moment. Thanks for watching dan sampai jumpa di video berikutnya.